manusia ya, seperti aku dan kamu ya teman-teman ya, pada hidup ini ya suka atau mengejar yang namanya kebahagiaan, hal-hal yang berkaitan dengan keajaiban gitu kan ya, happy pastinya. Sekiranya bacaan ini bisa jadi pengobat harapan, pengobat rindu buat kalian semua teman-teman ya, dimanapun kalian berada. General reading ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula gitu kan ya. Dan semoga ini bisa jadi afirmasi yang positif ya buat kalian semua yang mau ngedengerin. Amin, semoga jadi nyata buat hidup kalian. 5 peristiwa atau kabar berita yang bakalan kamu dengar, kamu lihat, kamu rasakan bahkan ya. Dan pastinya kalau kita baik ya teman-teman ya, afirmasikan yang baik juga ya setiap saat ya, pasti kita juga akan mendapatkan hal-hal yang baik. Buat kalian semua teman-teman Pisces ya, dimanapun kalian berada, bacaan ini buat kalian pastinya ya. Monthly reading teman-teman di bulan Mei ini ya, hal-hal apa sih yang baik ya kan, peristiwa-peristiwa ajaib, hal-hal yang luar biasa bakalan hadir di bulan Mei ini untuk hidup kalian. Oke, kita baca yuk. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Oke, buat teman-teman Pisces yang masih belum pada tahu ya, kalau mau konsultasi private itu gimana sih kak sama kakak gitu kan ya, kadang masih ada yang nanya seperti itu. Silakan kirim ke email ya teman-temannya, oraclecardindonesia@gmail.com. Konsultasinya berbayar dan memang tidak disertakan nomor WhatsApp di sini ya. Di sini, tetapi untuk kalian yang mengambil private reading ya, dan memang ada item yang memang khusus untuk WhatsApp dan sebagainya, itu ada teman-teman ya. Itu akan diberikan nomornya setelah kalian konfirmasi ya, seperti itu ceritanya. Dan buat kalian semua yang masih belum pada subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia, which is ini wajib banget di subscribe karena ya ini bakalan bisa bantu banget ya kalian semua yang membutuhkan bantuan ya, dengan cara ya bukan hanya subscribe, bukan hanya like, tapi didengerin berulang-ulang ya untuk video, untuk hal-hal yang memang sedang kamu butuhkan. Contoh, aku lagi lost contact nih sama orang ini, oke, afirmasikan apa gitu kan ya, afirmasikan di video yang mana berhubungan dengan koneksi dengan seseorang, telepati dengan seseorang, dan apakah itu gitu kan ya, dan apalah banyak ya di sana teman-teman. Lalu hal yang menyangkut tentang keuangan ya, finansial atau apa ya, buat kalian semua yang masih punya problem banyak di bidang tersebut ya, ada semua teman-teman. Jadi kalian wajib banget deh kepoin ya, karena ini manfaatnya banyak banget pastinya ya. Oke, kita langsung menuju ke yang pertama terlebih dahulu ya teman-teman ya, ke yang pertama. Peristiwa ajaib, hal-hal baik ya, hal yang luar biasa yang terjadi. Ini ya Sagittarius Jupiter ya, tentang pengembangan diri. Pengembangan diri ini bisa jadi apa yang sudah kamu kerjakan selama ini ya. Ini nggak sia-sia gitu loh teman-teman ya. Jadi akan menuai ya, hal-hal baik seperti memang kerja kerasnya kamu itu. Ibaratnya kalau kemarin kamu udah yang namanya spend time ya, spend money gitu kan ya, bener-bener yang tenaga habis, pikiran juga luar biasa ya, apalagi sampai materi dan sebagainya. Ini bakalan ada gantinya gitu loh, artinya berganti dengan hal-hal yang indah ya, hal-hal yang kamu kerjakan kemarin itu seperti itu. Oke ya. Lalu untuk yang kedua Yang kedua kita lihat ada love ya. Love, Venus di Taurus Libra ya. Ini adalah tentang keinginan ya. Jadi sesuatu hal yang memang kamu inginkan ya. Ini barangkali kamu kemarin-kemarin nunggu kabar dari siapa gitu kan ya, orang yang memang kamu ingin jumpai atau yang kamu tunggu-tunggu kabarnya. Ini juga bisa teman-teman ya. Atau ya gak harus sifatnya romantisme gitu kan ya, bisa jadi kerjaan gitu kan, kerjaan kamu kepingin banget gitu kan ya, kamu udah apply nih gitu kan di perusahaan ini ya, itu dapat kabar dari sana. Pokoknya intinya adalah sesuatu hal yang memang kamu ingin gitu loh ya, seperti itu. Baik dalam baik dari semua aspek gitu, dari keluarga juga bisa, pekerjaan juga bisa ya, kisah romantismenya kamu juga bisa gitu ya. Lalu kita lihat untuk yang ketiga ya teman-teman ya. cek suara jam 3 pagi guys ya. Kita lihat untuk
selanjutnya ini ada Scorpio. Ceritanya Pluto ya teman-teman ya. Cerita tentang silaturahmi ya, jalinan silaturahmi yang kemarin-kemarin mungkin ada problem ya kan. Terus abis gitu ini ada potensi atau kemungkinan bisa selesai gitu. Salah pahamnya ya. Selisih paham itu akhirnya terjembatani gitu loh teman-teman ya. Jadi terjalin kembali silaturahmi yang kemarin itu sempat terputus ya, seperti itu. Bisa diselesain sih. Ya amin kan ya amin. Jadi kalau misalkan begini kan kita nambah saudara ya kan, bukan nambah musuh ya guys. Yang keempat ya. Yang keempat ada Capricorn ya. Ada ceritanya Saturnus. Attachment ini berkaitan dengan kerja keras juga ya, kerja keras. Jadi yang kemarin mungkin teman-teman udah luar biasa banget gitu kan ya kerja kerasnya. Ini ada hubungannya dengan kartu pertama tadi ya teman-teman ya, berkesinambungan. Dikuatkan dengan kartu yang keempat ya. Kabar bahagianya, hal-hal bahagianya bahwa kerja keras yang kamu udah lakukan selama ini ya, kerjanya kamu ini membuahkan hasil ya. Memang seperti yang kamu harapkan. Jadi ini gak sia-sia ya. Dan memang ini adalah hasil dari jerih payahnya kamu sendiri gitu loh teman-teman ya. Mungkin ada bantuan orang tapi ya mostly 98% lah ya kamu mengerjakan gitu ya, seperti itu. Oke. Kita lihat untuk yang kelima ya. Oke, kelima ada balance ya. Ini berkesinambungan semua nih teman-teman ya. Oke, yang balance ini adalah tentang keadilan yang akan kamu dapatkan. Jadi ya situasi di mana hasilnya kamu itu sepadan dengan apa yang sudah kamu lakukan gitu kan ya. Ini juga bisa seperti itu teman-teman ya. Atau keadilan dari situasi nggak adil yang kemarin kalian benar-benar dapatkan ya. Bisa jadi ini terkait dengan pekerjaan ya, tapi hubungan juga bisa sih teman-teman ya. Jadi akan dapat setimpal gitu loh ya, seimbang dengan apa yang memang sudah kamu lakukan ya, seperti itu. Oke. Right, ini adalah 5 hal yang potensinya gitu kan kita harapkan terjadi di bulan Mei ya. Hal-hal indah, hal-hal baik ya, hal-hal yang membawa kebaikan untuk kalian semua. Amin ya, diaminkan sebagai satu afirmasi yang positif. Semoga bulan ini bisa dilalui dengan lebih semangat lagi ya. Dan gimana sih caranya Kak supaya bulan ini tuh bisa banyak sekali keajaiban yang terjadi dalam hidupnya kita? Apa yang sebaiknya dilakukan ya? Kita lihat ya, ada sukses, ada reality, dan juga ada power di sini. Kalau kita bicara mengenai sukses ya, kadang-kadang kita terlalu sibuk untuk apa sih membahagiakan orang lain. Kadang-kadang kita terlalu sibuk memberikan waktu kita ya, 24 jam waktunya buat orang lain itu 21 jam ya. Sedangkan 3 jamnya doang buat tidur. Seperti itu. Tapi sedangkan kita tuh gak pernah yang namanya mendengarkan diri kita sendiri. Apa sih maunya kamu ya? Apa maunya kamu? Apa yang kamu ingin lakukan dalam hidup gitu. Belajar melakukan apa yang memang ingin kamu lakukan, bukan orang suruh kamu itu melakukan apa ya. Kadang-kadang kamu juga butuh me time ya. Me time itu gak harus yang namanya kamu healing sampai ke jalan-jalan ke luar negeri. Enggak, so simple thing gitu kan ya. Simple thing aja itu bisa membuat bahagia kalau memang kamu suka. Contoh ya, dengan ngeteh aja gitu kan ya, dengan baca buku aja ya udah happy gitu loh ya. Nggak perlu namanya jalan-jalan ke luar negeri, tapi kecuali kalau memang kamu suka ya, maksudnya challenge seperti itu gitu kan, jalan-jalan traveling, suka lakukan, go ahead ya, lakukanlah gitu loh, as long as itu bisa bikin kamu happy. But at least ya tidak setiap hari ya teman-teman ya. Kalau tiap hari ya ibaratnya kalau memang itu pekerjaan kamu, traveling, jalan-jalan ya udahlah gitu kan, dia sambil dapat penghasilan sambil you happy gitu kan. Tapi kalau misalkan bukan itu ya setidaknya itu akan berimbang gitu loh untuk hidupnya kamu. Jadi untuk membuat supaya stay waras ya, seperti itu. Ya, sometimes kita nggak bisa namanya selalu mengontrol segala hal. Kita bakalan capek, pasti ya, capek ketika kita ingin mengendalikan segala sesuatu hal dalam kehidupan kita. Ya, kita bakalan capek sendiri, kita bakalan lelah sendiri. Jadi akan jauh lebih baik kalau kita belajar juga menyadari bahwa manusia, termasuk kamu, termasuk aku, itu punya yang namanya keterbatasan ya. Walaupun mungkin sekarang banyak pelatihan ya, manusia itu jangan membatasi diri gitu ya. Memang gitu kan. Kita bicara yang different
kita berbicara dalam konteks yang berbeda. Kalau kita mau belajar kita pasti bisa ya. Tapi badannya manusia ini terbatas. Ada gitu loh ya. Manusia itu terbatas bener banget gitu. Kita ya badan aja butuh yang namanya istirahat ya kan. Pikiran juga butuh yang namanya istirahat. Apapun juga butuh yang namanya istirahat. Itu yang menyebabkan manusia itu terbatas ya, seperti itu. Jadi konteks kita bicara saat ini berbeda ya teman-teman ya. Lalu juga belajar beradaptasi daripada kita belajar daripada kita memaksakan kehendak sama orang lain ya, kenapa enggak sih kita yang beradaptasi. Tapi bukan berarti kita gampang terpengaruh ya, karena itu adalah dua hal yang sangat berbeda sekali, seperti itu ya. Lalu juga ada power di sini. Power ini adalah tentang mengendalikan emosi sih ya, mengendalikan emosi kita gitu, bukan mengendalikan emosinya orang lain ya. Ya, sabar bukan berarti kamu nggak ngapa-ngapain, nggak melakukan apa-apa ya, karena beberapa komentar pasti nanti sabar, aku tuh udah sabar kak, sampai sabarku tuh udah terbatas, udah nggak ada ininya dan bla 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 bla. Kalau sabar kamu masih ada batasnya, itu namanya bukan sabar, tapi kamu berusaha menahan. Nah, menahan itu sakit teman-teman ya. Jadi ya bukannya nggak boleh ditahan, bukan, tapi pengertian antara sabar dan menahan itu adalah dua hal yang berbeda ya. Kalau sabar kamu selalu akan bisa melihat segala sesuatunya dengan jernih ya, walaupun mungkin kalau kita bilang emosi ya wajar, namanya juga manusia. Sometimes ya emosi marah, kecewa dan apapun itu boleh nggak sih? Boleh dong gitu kan, kita kan manusia biasa ya. Boleh banget kalau misalkan kamu tuh mau marah gitu kan, mau kecewa, mau sedih, mau nangis gitu kan boleh. Tapi pengendalian diri afternya ini loh ya yang penting. Kenapa sih kamu nangis? Kamu mesti tahu kenapa kamu nangis gitu. Kasih waktu untuk diri kamu berduka tuh boleh teman-teman, boleh ya, seperti itu. Jadi kendalikan emosi kamu ya, tidak menahan ya, bukan menahan tetapi belajar untuk sabar. Tapi juga jangan yang namanya ibaratnya dibedakan ya teman-teman, nggak boleh nahan berarti aku boleh dong kak, wah keluar langsung apa ya, nggak kayak gitu ya. Karena urusan emosi, urusan perasaan itu kan urusan kita dengan diri kita sendiri, sebenarnya nggak ada hubungannya sama orang lain juga kan ya. Jadi ngapain kita harus yang namanya berkoar-koar di mana-mana gitu loh, di medsos, di mana jadi konsumsi publik gitu kan ya. Kurang bijak sih teman-teman ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini adalah cerita kamu ya, buat teman-teman Pisces ya di bulan Mei ini. Semoga hal-hal baik terjadi dalam hidupnya kalian, dan ya pastikan kalian subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Sound Therapy teman-teman ya. Di sana attract untuk miracle, attract happiness dan lain-lain sebagainya ada di sana. Jadi putar berulang-ulang ya. Buat afirmasi pagi juga oke ya, kecuali untuk beberapa hal yang memang sebaiknya direkomendasikan untuk didengarkan malam sebelum tidur ya, seperti itu. Oke, kita jumpa lagi di next month ya teman-teman, bulan depan dengan hal-hal yang jauh lebih ajaib lagi pastinya ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.